lagi di Ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Bagi beberapa orang, melihat jabatan presiden itu kan jabatan tertinggi. Sehingga setelah tidak menjabat presiden, ya jabatan lainnya dilepas. Benar-benar pensiun. Beberapa presiden kita memang begitu, misalnya Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie, tuh. Tapi Bu Mega sama Pak BY beda. Dua orang ini beda. Setelah jadi presiden, Juk menjabat ketua umum partai. Pak BY bentar sih jadi ketua umum, lalu diteruskan anak embarepnya. Udah tahu toh siapa? Mas AHY. Nek Bu Mega sampai sekarang masih tetap sebagai ketua umum PDIP. Nah, presiden yang sekarang kayaknya mau mencontoh dua orang ini. Setelah selesai masa jabatan presiden, lalu jadi ketua umum PSI. Wis, rasa takon, Mbak Yus ngerti sokondi. Lah soalnya sang pisang, sang ketua umum PSI, winginannya atau kemarin bilang ke wartawan, nek mau jabatan ketua umum bisa dipegang Pak Jokowi. Wah, iki menarik dan unik juga. Mengapa begitu? Soalnya konteks para mantan ini kan biasanya nemplok neng partai gede. Bukan mantannya Mbak Yus loh ya. Cuman mantan yang di atas. Ada Demokrat dan PDIP yang semua punya kursi di Senayan. Tapi kenapa Pak Jokowi mau? Apakah tahun ini PSI bakal punya kursi di Senayan? Walau alam bisawab. Tidak soal kursi di Senayan. Kekuatan PDIP dan Demokrat hampir menyeluruh di berbagai kabupaten kota. Ada wakilnya. Minimal pengurusnya lah. Nah, nek PSI piye? Mbak Yus orang ngerti. Nek disimak dari keliling atau kampanye pemilu ini ya kurang prospektif lah. Anehnya ya justru di situ. Meski punya kader dan simpatisan, tapi kan ya ora akeh banget sih gitu loh. Malah koncoku pernah ngomong PSI ki unik kok. Antara kader dan balihonya banyak balihonya. Ora. Ada ya partai kayak gitu ya. Malah tambahannya kebutuhan rutin PSI cabang-cabang di seluruh Indonesia dibandingkan duit yang dikumpulkan buat kampanye tahun ini ya habisnya bisa lebih gede duit kampanye. Berdasarkan laporan KPU, dana kampanye PSI mencapai 31 miliar. Bila dianggap PSI punya pengurus tingkat provinsi sebanyak 30 DPD, maka tiap DPD bisa mengoperasionalkan 1 miliar setiap tahun. Neng, gue mau, Bu Neng gue mau, Neng. Apa ya mungkin operasionalnya tekan sakmono. Nah, jika kadernya minim gitu loh, mungkin nggak sih? Oh jadi nyanyi kayak aku dianu. Andre Taulani. Dengan mengumpulin duit kampanye 31 miliar, wah ya gak mengejutkan sih sebenarnya gitu loh. Duit 31 miliar. Ya tidak mengejutkan. Golkar yang termasuk partai besar saja hanya 10 miliar. Lalu Gerindra 2,8 miliar. PAN yang jadi partainya para artis saja cuman 29,8 miliar. Artinya duit PSI juga gede. Jika enggak punya wakil rakyat di Senayan, tapi bisa ada duit segitu, itu duitnya siapa ya? Ya semoga bukan dari kucuran pihak-pihak yang bukan berkepentingan ya. Misalkan BUMN, duit operasionalnya menteri, atau pengusaha-pengusaha pemenang tender pemerintah. Oh iki Mbak Yus mau mikir tok loh ya kan, hanya pikiran semata mengawang-awang. Kemarin soalnya para menteri habis bilang jatah kementeriannya pada dipotong 5% waktu COVID buat bantuin negara dalam menangani pandemi. Semoga jelang Pilpres kemarin nggak begitu gitu loh. Termasuk dana pembangunan berbagai proyek di Solo. Di luar APBD, Solo bisa dapat lebih dari 2 triliun dari Kementerian CSR BUMN.
sumbangan pribadi juga. Jika Pemkot Solo yang di wali kota nih masih Kaesang ini bisa dapat 2 triliun, bila dapat 31 miliar kan yo kecil banget. Duit 2 triliun itu sama dengan 2.000 miliar ya. Nah bisa jadi usai banyak digerojok bapaknya duit, makanya Sang Pisang bilang gini, saya sebagai ketua umum berharapnya seperti itu. Maksudnya berharap Jokowi bergabung PSI ya kan. Insya Allah kalau mau nanti bisa pakai jaket ini. Jaket PSI dengan identitas ketua umum, tapi ya tanpa nama saya gitu. Nah kan di sini jelas banget berarti Pak Jokowi bakal gantikan anaknya ya toh. Itu disampaikan Kaesang habis menyantap makan malam bersama bapaknya di Medan. Wajian drama keluarga presiden. Wes kayak sinetron ning TV-TV wes. Masing-masing pada bagi peran dan tugas. Agak mikir juga sih, Pak Jokowi ini beneran nih ya kayak ngakui sisi PSI. Lipet sitik. Lawang partai tanpa wakil saja balionya seandaya. Neng dindi ono, iklan neng TV yang jedol di prime time barang loh. Wow, justru duit iklan TV dalam sekali tayang harganya bisa seharga 1 mobil kelas lo, tapi yang baru, tutu second lo ya. Dan harapan si bungsu tidak bertepuk sebelah tangan. Ya pastilah namanya sama anak kan ya bagi tugas. Kewartawan bakal bilang apa, nanti bapaknya bilang apa gitu loh. Nah, Presiden ini paling sering sama PSI sekarang. Beda sama dulu. Nek dulu kan sama PDIP, gandeng wes randuwe muka ke partai Bu Mega, ya sekarang mainnya sama PSI. Kata Presiden, target PSI meraih 4% di pemilu harus tercapai. Soalnya 4% itu minimal ambang batas. Di Jakarta dulu memang wakil PSI kritis. Itu pada awal-awal Pak Anies jadi gubernur. Tapi seiringnya berjalannya waktu, kritisnya hilang. Entah kemana. Apalagi secara berlahan yang pada awalnya kritis jadi pragmatis. Tadinya mendukung Pak Ganjar, banting setir dukung Prabowo. Bukan hanya itu, Kaesang pun kemudian duduk dengan nyaman di kursi ketua umum hanya dengan butuh 2 hari masuk PSI. Mantap. Siapa yang mikir bila usai terbuang dari PDIP, keluarga Jokowi bingung nyari sekoci. Dan mari kita sama-sama tunggu, akankah PSI bisa meraih parliamentary threshold 4% itu? Atau keluarga Jokowi bakal jadi gelandangan politik? Ayo, Mbak Yu sadar masih ada yang nggak percaya bila presiden kita itu berubah. Jokowi sudah tidak seperti dulu. Dikiranya malah menyelamatkan Prabowo. Nah, di sini letak bedanya. Jika kita mengagumi seorang tokoh, kagumi sifatnya, bukan orangnya. Contoh nih, Mbak Yus ngedukung Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Itu bukan berarti nek dadi presiden bebas ngapain aja gitu. Coba saja ada menterinya yang korupsi ya kita hajar. Atau kebijakan yang menyengsarakan rakyat ya. Jangan tanya. Tak kritik tenan yo. Tenan kuwi. Lah ngapain? Kritik itu bukan ke individunya, tapi ke sikapnya, ke perilaku. Apalagi bila orang itu pejabat, ya kita kritik kebijakannya lah ya kan. Nah untungnya endilala. Pak Ganjar itu punya program 21, ya apik kabeh gitu. Zaman Pak Jokowi aku jane ora seneng proyek SMK ngibul. Waktu itu gandeng rungonten, yo Mbak Yus hanya nyetatu saja. Tapi ngeritik kebijakan itu tidak kemudian dianggap nggak suka orangnya gitu loh. Beda dengan bila mereka melanggar etik, ngusung politik identitas, pelaku pelanggaran HAM, pelaku KDRT, perusak lingkungan. Mbok programnya apa wes bagi Mbak Yus wes tutup buku wes tak kubur dalam-dalam. Kenapa begitu? Politik identitas, pelanggar HAM,
pelaku KDRT, dan perusak lingkungan itu jelas-jelas kaitannya dengan hal prinsip. Sehingga Mbak Yus ogah belain yang lain loh. Ya hanya Pak Ganjar Profesor Mahfud yang didukung. Monggo Pak Jokowi jika memang minatnya bertatah di PSI, wedalan panggenan sak cekapipun dipun sumanggaken. Monggo. Segitu dulu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.